Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umanokat AS Job part 94. Nah, di part 94 ini saya akan membahas tentang bedol desa yang terjadi di tim Arema tahun 2003 dan 2007. Nah, kalau kita membahas bedol desa ini, kalau menurut Wikipedia ini artinya adalah berpindah berpindah dari suatu daerah ke daerah lain ini dengan jumlah besar. Nah, kalau kita bicara tentang berpindahnya ini adalah bisa dicontohkan seperti urbanisasi ya, perpindahan dari desa ke kota, ataupun transmigrasi, perpindahan dari tempat yang padat ke berpindah ke daerah terpencil. Nah, kalau misalkan penjelasan saya ini salah atau keliru, ini nanti teman-teman juga bisa membenarkan di kolom komentar yang sudah saya sediakan di vlog saya kali ini. Kalau kita bicara perpindahan pemain, baik perpindahan dengan negosiasi ya, dengan harga yang sudah disetujui oleh ketua tim, ataupun perpindahan pemain dengan secara gratis atau free transfer ya, karena memang kontraknya si pemain ini sudah habis ya, jadi pemain ini bisa memilih untuk berlabuh ke tim mana di tim yang akan dibela di musim depan. Nah, kalau kita bicara bedol desa tadi adalah jadi pemain ini, satu tim ini ya, tim Arema ini berpindah dengan jumlah banyak. Nah, kalau di tahun 2003 ini ada sekitar 16 orang yang dilibatkan yang berpindah ya, karena memang tim Arema waktu itu mengalami krisis finansial di musim 2003. Nah, sehingga ini banyak pemain yang memutuskan hengkang ke Persik Kediri waktu itu, 16 orang, termasuk manajer tim Arema waktu itu Bapak Iwan Budianto, kemudian juga ada Wawan Widiantoro yang bisa dikatakan yang membuat tren pemain yang melipat kain jersey di sebelah lengan kanan ataupun kiri. Kemudian juga ada Gusnul Yuli, kemudian juga ada Johan Prasetyo ya, dimana Johan Prasetyo waktu itu adalah top skor Arema di musim 2002. Nah, perpindahan 16 orang ini dari Arema ke Persik ini bisa dikatakan ini juga menghebohkan, karena memang tim Persik waktu itu adalah tim promosi dari kasta kedua waktu itu, dari divisi 1 dengan status juara grup. Nah, sedangkan Arema ini di musim lalunya ini juga berkompetisi di kasta teratas sepak bola Indonesia waktu itu. Dan di musim 2003 Persik dan Arema ini bertemu karena memang kompetisi ini menggunakan satu format, yaitu menggunakan sistem klasemen ya. Jadi 20 tim ini akan bertemu satu sama lain ya, dimana di pertemuan pertama ini Arema ini kalah atas Persik dengan skor 4-0 di Stadion Brawijaya Kediri. Kemudian di putaran kedua ini di Stadion Gajayana ini Arema bermain seri 2-2 atas Persik Kediri. Nah, setelah di akhir musim di tahun 2003 ini Persik menjadi juara Liga Indonesia waktu itu ya, dan menggunakan 16 orang pemain Arema tadi juga di skuad tim Persik Kediri waktu itu yang menjadi juara di tahun 2003. Dan sedangkan Arema ini harus degradasi ke kasta kedua, ke divisi 1 ya waktu itu ya, karena memang Arema waktu itu finish di peringkat 17. Jadi ada 4 tim yang degradasi ya di musim itu. Ada Barito Putra, PSDS Deli Serdang, kemudian Petrokimia Putra, dan di peringkat 17 adalah Arema. Nah, ini bisa dikatakan Arema ini untuk pertama kalinya sampai sekarang ya turun kasta dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu di tahun 2003. Dan untungnya di musim 2005 ini Arema kembali promosi ya, setelah di musim 2004 ini bermain di divisi 1 atau kasta kedua sepak bola Indonesia waktu itu, berhasil menjadi juara untuk promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, yaitu divisi utama, untuk mengikuti kompetisi divisi utama tahun 2005. Nah, ini yang bisa dikatakan
di tahun 2007 ini juga sedikit berbeda ya, karena memang Arema waktu itu menjadi juara bertahan ya, jadi juara 2 kali berturut-turut. Waktu itu Arema berhasil mempertahankan gelar Piala Indonesia atau Copa Indonesia waktu itu. Nah, setelah berhasil mempertahankan gelar Copa Indonesia ini, banyak pemain ataupun juga pelatih ya yang keluar dari tim Arema, karena ada yang menyebutkan karena memang ingin mendapatkan tantangan baru, ada pula yang menyebutkan waktu itu karena memang Arema mengalami krisis finansial. Meskipun Arema waktu itu juara Piala Indonesia dan sempat menjadi peringkat 1 di Liga Indonesia waktu itu ya, dengan status juara grup, meskipun gagal di babak 8 besar di Liga Indonesia tahun 2006. Di tahun 2007 Arema ini banyak pemain Arema ini pindah ke Persik Kediri, Persita Tangerang, dan beberapa juga ada yang berpindah di Persema Malang, seperti Coach Benny Dolo yang menjadi pelatih Arema di tahun 2006 ini pindah ke Persita bersama Putu Gede, Firman Utina, kemudian Andela Tangana. Nah, kemudian ada pemain Arema yang pindah ke Persik yaitu Errol Leba, kemudian kiper Kurnia Sandi, dan Aris Budi Prasetyo yang menjadi kapten Arema di musim 2006 waktu itu. Nah, Arema dan Persik waktu itu di tahun 2007 ini sama-sama menjadi wakil Indonesia untuk berkompetisi di Liga Champions Asia. Nah, kalau prestasinya sendiri di Liga Champions Asia yaitu Arema dan Persik ini sama-sama hanya mampu bersaing di babak penyisian grup, tidak bisa langsung lolos ke babak selanjutnya. Kemudian kalau di Liga ini Arema dan Persik ini sama-sama masuk 8 besar, meskipun di grup berbeda. Waktu itu Persik ini berhasil lolos 8 besar dengan status peringkat 4 wilayah barat Liga Indonesia tahun 2007. Kemudian di tim Arema ini, Arema berhasil finish di peringkat 4 Liga Indonesia wilayah timur waktu itu. Nah, Arema dan Persik ini gagal lolos ke babak semifinal karena memang Arema dan Persik ini juga berbeda grup ya. Di grup A ini Persik ini finish di peringkat 3, sedangkan di grup B ini Arema gagal lolos karena juga finish di peringkat 3 di babak 8 besar, sehingga gagal lolos ke babak semifinal di Liga Indonesia tahun 2007. Nah, meskipun tim Arema banyak kehilangan pemain waktu itu, untungnya ya manajemen ini bergerak cepat untuk memperbaiki skuad timnya ya. Tim Arema waktu itu untuk mengikuti kompetisi Liga Champions Asia dengan direkrutnya almarhum Miroslav Janus sebagai pelatih kepala beserta manajer ya statusnya waktu itu, karena memang bisa dikatakan almarhum Miroslav Janus ini adalah pelopor pelatih yang merangkap menjadi manajer di Liga Indonesia di tahun 2007. Nah, kemudian dengan Arema ini juga dulu merekrut 4 pemain dengan label timnas ya, seperti contohnya Indro Kartiko di kiper, kemudian ada Ponario Astaman di posisi tengah yang sekarang jadi komentator sepak bola Indonesia, kemudian juga ada Elie Boy ya yang pernah memperkuat Persija dan memperkuat Selangor FA di Malaysia, yang berhasil meraih gelar juara bersama Bambang Pamungkas di Selangor FA di Liga Malaysia waktu itu. Kemudian juga ada satu lagi, saya lupa ya ini siapa. Yang jelas yang saya ingat adalah pemain label timnas yang memperkuat Arema waktu itu. Demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.